Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan perkuliahan, sebaiknya kita berdoa agar selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya di sini Trio Areza Caksono, kelas YIM, ingin menyampaikan tentang materi konsep fikih dalam Islam. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian fikih terlebih dahulu. Fikih memiliki dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu kifha, yang memiliki arti paham atau tahu betul tentang sesuatu. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu menurut istilah, yang memiliki arti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amal-amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsir. Tafsir di sini memiliki arti yaitu jelas dan terperinci. Serta ada pengertian lain menurut para ahli, fikih memiliki arti yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat far'iyah atau cabang yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsir. Dari pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fikih adalah sebuah hukum yang dimana di situ terdapat anjuran atau aturan-aturan yang akan mempermudah kegiatan kita atau perbuatan-perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tanda kutip yaitu beribadah. Yang kedua adalah dari konsep fikih dalam Islam sendiri memiliki sumber. Sumber yang terkandung di dalam fikih yaitu ada 4. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga dari Ijma', yang keempat Qiyas. Apa sih yang dimaksud dengan Qiyas itu? Qiyas adalah kesepakatan dari ulama atau mujtahid dari umat Nabi Muhammad. Ijma' ini bisa diartikan sebagai bentuk hasil musyawarah dari para ulama menanggapi sebuah masalah yang terjadi pada yang terjadi pada kegiatan umat manusia. Yang Qiyas memiliki arti yaitu menganalogikan atau bisa dikatakan juga mencocokkan perkara tidak ada di dalam hukum syar'i. Seumpama terdapat kebingungan yang ada di dalam diri kita mengenai apakah ini boleh atau tidaklah. Di situ Qiyas menjadi jalan utamanya, yaitu sedikit mencocokkan perkara ini dengan yang lainnya, apakah memiliki kecocokan sehingga kita dapat mengambil hukum yang pasti dalam mengerjakan sesuatu tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih itu mencakup 7 secara pribadi maupun masyarakat. Fikih mencakup perbuatan manusia secara menyeluruh, karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fikih Islam juga membahas perihal hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya. Yang tujuh saya sebutkan tadi, diantaranya adalah fikih ibadah. Yang selanjutnya adalah fikih al-ahwal. Yang ketiga fikih muamalah. Yang keempat fikih qiyasah syariah. Yang kelima fikih uqubat. Yang keenam fikih asyiar. Yang ketujuh fikih adab dan akhlak. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep fikih yang terdapat dalam Islam yang tercantum di dalam referensi-referensi yang saya cari. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam zakat. Zakat yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah atau sering kita sebut zakat jiwa yaitu berfungsi untuk membersihkan jiwa kita. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta yang berfungsi untuk mensucikan harta benda yang kita miliki.
zakat fal dibagi menjadi beberapa macam, yaitu zakat emas, perak, dan uang, zakat binatang ternak, zakat hasil bumi, zakat barang tambang atau barang temuan, kemudian zakat perdagangan. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau yang sering disebut sebagai 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Hikmah dari zakat yaitu membersihkan jiwa dari bahaya yang berasal dari dosa-dosa. Yang kedua yaitu meringankan beban orang lain. Yang ketiga yaitu membantu meringankan kesulitan orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang terhimpit hutang. Yang keempat yaitu membersihkan harta kita. Yang kelima yaitu menegakkan kemaslahatan umat. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam zakat dapat dilihat dari berbagai bidang. Di antaranya yaitu dari bidang pendidikan. Nah, ini implementasinya dapat dilihat dari adanya beasiswa bagi siswa-siswa miskin yang berprestasi yang diberikan oleh Lazis. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan, yaitu dengan diadakannya balai pengobatan gratis bagi masyarakat yang juga diberikan oleh Lazis. Yang ketiga yaitu di bidang sosial, yaitu dengan cara adanya penyaluran zakat kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ataupun kepada mu'alaf maupun musafir serta orang-orang yang Saya Cantika Mila Sonia dengan nomor NIM 201180478. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan haji dan umroh. Haji pengertiannya yaitu menurut bahasa berasal dari kata haja yang memiliki arti menyengaja, berziarah, bermaksud atau menuju ke tempat tertentu, sedangkan menurut istilahnya adalah menyengaja mengunjungi Baitullah dalam rangka melaksanakan amalan-amalan haji seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah haji lainnya dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan Allah yang telah ditentukan waktunya. Hukumnya haji yaitu wajib ain sekali dalam seumur hidup. Sedangkan syarat-syarat haji yaitu Islam, balik, terus berakal, merdeka, kuasa atau mampu baik harta maupun kesehatan. Rukun-rukun haji yaitu ada ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji maupun umroh dimulai sesuai mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. Selanjutnya yaitu wukuf di Padang Arafah dimulai pada 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf ini adalah tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir di hari Tasyrik. Nah, macam-macamnya tawaf itu ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wadar, tawaf tahalul, tawaf nadar, dan tawaf sunnah. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Dan yang selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji terdiri dari 7 perkara, yaitu berikhram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam atau mabit di Mina, melempar jumrah Aqobah, melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah, menjauhkan diri dari muharramat ihram, dan yang terakhir tawaf wada. Selanjutnya adalah mikot haji. Mikot haji terbagi menjadi 2, yaitu mikot zamani atau waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Dan yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat dimulainya ikhram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji.
Selanjutnya adalah muharamat haji dan dam atau denda. Muharamat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Sedangkan dam adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak. Dan yang selanjutnya adalah tata cara dalam melaksanakan haji. Untuk yang pertama kali yang dilakukan dalam orang mengerjakan ibadah haji yaitu ihram. Ihram dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu ketika rombongan haji diberangkatkan menuju padang Arafah. Nah, untuk jamaah laki-laki itu menggunakan pakaian 2 helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan yang satu disarungkan. Untuk wanitanya yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir atau waktu duhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau waktu Idul Adha. Jamaah haji di situ memperbanyak zikir, tahmid, tahlil dan istighfar. Yang selanjutnya adalah mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah, jamaah diberangkatkan ke Muzdalifah untuk bermalam atau mabit. Saat di Muzdalifah diharuskan mencari kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumroh di tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya adalah melempar jumroh di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah di Mina setelah matahari terbit. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah dengan ketentuan yaitu menutup aurat, suci dari hadas dan haid, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, memulai dari Hajar Aswad, disertai niat tawaf putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Selanjutnya adalah mengerjakan sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa. Yang selanjutnya atau langkah yang paling terakhir dari pelaksanaan haji adalah tahallul, yaitu menggunting rambut paling sedikit 3 helai untuk wanita dan laki-laki secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya adalah umroh. Pengertian umroh yaitu secara bahasa ziarah. Arti syari'nya ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh hukumnya yaitu wajib sebagaimana haji. Nah, untuk waktunya itu bebas, tidak berbatas waktu, namun lebih utama dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, syarat umroh itu sesuai dengan syaratnya haji seperti tadi yang telah disebutkan. Dan untuk rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Sedangkan untuk wajib umroh ada 2, yaitu berihram dari miqat, dan yang kedua menjauhkan diri dari muharamat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharamat haji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.